Tempo terbaru, karpet merah untuk Gibran ini saya bacain lagi ya opininya. Alasannya sama nih, izin saya sama Tempo ya, boleh ya, supaya lebih banyak orang yang mengetahui opininya ya. Judulnya nih, dalam kendali Juragan dan Jokowi. Tadi judul besarnya karpet merah untuk Gibran. Manuver para juragan partai dalam mendukung calon presiden makin menjauhkan pemilihan umum 2024 dari kepentingan orang ramai. Presiden Joko Widodo memperburuknya dengan cawe-cawe dalam pembentukan koalisi partai politik untuk mendukung calon yang ia sokong. Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 pada 13 Agustus lalu. Deklarasi itu menambah jumlah partai pengusung Prabowo menjadi 5 setelah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi Prabowo menguasai 254 kursi atau setara dengan 46,09% kursi parlemen, meninggalkan koalisi lain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sekilas tidak ada yang ganjil dari gerakan partai politik mengusung kandidat dalam pemilu. Kodrat partai politik memang meraih kekuasaan, tapi di tangan juragan partai politik tak lagi soal gagasan dan ide yang melibatkan publik. Semata proses kawin mawin kandidat presiden dan wakilnya. Jokowi menyangkal jika disebut terlibat dalam penyusunan koalisi partai politik. Ini ingat ya, pidato kemarin 16 Agustus. Namun, temuan majalah ini, majalah Tempo maksudnya, menyebutkan Partai Golkar dan PAN mengumumkan dukungan secara terbuka kepada Prabowo setelah ketua umum kedua partai mendapat arahannya. Pakai tanda kutip nih arahannya. Acara deklarasi dilakukan mendadak untuk menutup kemungkinan keduanya batal digandeng karena iming-iming koalisi lawan. Sebelumnya, Golkar berancang-ancang masuk koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Upaya menarik Golkar ke koalisi Prabowo dianggap jitu karena PKB sempat mengancam akan keluar dari koalisi Prabowo jika Muhaimin Iskandar, ketua umumnya Caimin, Gus Ami, itu nama lainnya, nama panggilannya, tak jadi diusung sebagai calon wakil presiden. Sebelum bergabung dengan koalisi Prabowo, ketua umum Golkar Erlangga Hartarto digoyang dari berbagai penjuru. Jaksa memeriksanya dalam perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Di lingkungan partai, Erlangga hendak didongkel lewat musyawarah nasional luar biasa karena dianggap gagal memimpin Golkar. 2 anggota kabinet Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia siap menggantikannya. Memutuskan mendukung Prabowo Subianto, posisi Erlangga menguat. Upaya mendongkelnya perlahan surut. Kasus hukumnya pun kini tak lagi disebut-sebut. Dukungan Jokowi kepada Prabowo ditanggapi negatif oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto secara terbuka menyebut proyek lumbung pangan dalam kurung food estate yang digagas Jokowi dan dieksekusi Prabowo sebagai kejahatan lingkungan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah asal PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Relasi Prabowo dengan Jokowi menjelang pemilu 2024 terlepas dari tukar-menukar kepentingan. Prabowo ingin mendapat manfaat elektoral dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang kini mencapai 82%. Adapun Jokowi mendapat sejumlah janji dari Prabowo seperti peluang Gibran menjadi calon wakil presiden dan dibukanya opsi Jokowi memimpin Gerindra saat ia tak lagi menjabat presiden. Politik, kata orang, memang the art of possibility. Karena itu,
pendapat berbeda menyebutkan tak tertutup kemungkinan Jokowi akhirnya akan kembali mendukung Ganjar. Langkahnya menyokong Prabowo bisa jadi hanya manuver untuk memaksa PDI Perjuangan membuka pintu lebih lebar lagi bagi kepentingannya. Membuka pintu lebih lebar bagi kepentingannya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah melibatkan Jokowi saat partai itu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Gertakan Jokowi kepada PDIP itu belakangan meraih respon positif. Puan Maharani, Putri Megawati, mengatakan menimbang Gibran sebagai calon wakil presiden PDIP jika Mahkamah Konstitusi menurunkan batas bawah usia calon wakil presiden. Keputusan yang secara hukum membuka kesempatan kepada Gibran masuk bursa pemilihan. Apapun yang terjadi, publik cuma menonton. Kita hanya diperlukan di hari pencoblosan. Politik mempertontonkan dirinya semata sebagai proses siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hari-hari ini politik telah jadi milik juragan partai dan Jokowi. Nah, itu dia opini dari Tempo. Keras juga itu. Nah, ini kalau dilihat laporan utamanya, karpet merah anak lurah judulnya. Presiden Joko Widodo ditengarai menginstruksikan Partai Golkar dan PAN mendukung koalisi Prabowo Subianto. Peluang Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden makin besar. PDI Perjuangan membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan. Nah, ini juga menarik nih. Ini ada isinya tentang apa? Ada foto Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Gibran Raka Buming Raka di Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah 10 Agustus 2023. Ini yang menarik yang tadi tuh, yang terakhir itu kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan Anies Baswedan itu. Kita cari ya pelan-pelan ya. Politikus di PDIP, nah ini ada paragraf terakhir dari pemberitaan laporan utama yang tadi. Di PDIP, kalangan internal partai terus mengevaluasi performa Ganjar. Orang dekat Ganjar dan seorang politikus Partai Merah mengatakan petinggi PDI Perjuangan mencermati elektabilitas Ganjar yang masih kalah dari Prabowo atau oleh Prabowo. Politikus PDIP bercerita performa Ganjar dan arah dukungan Jokowi membuat Politikus PDIP bercerita performa Ganjar dan arah dukungan Jokowi kepada Prabowo membuat PDIP membuka peluang kerjasama dengan koalisi lain. Salah satunya Partai Nasdem bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Boleh juga nih beritanya. Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim membuka peluang partainya berkoalisi dengan PDIP. Nasdem siap mengorbankan kepentingannya, tutur Hermawi Jumat 18 Agustus lalu. Sedangkan politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus memastikan partainya tak menutup komunikasi dengan poros koalisi lain, termasuk koalisi Prabowo ataupun koalisi Anies Baswedan. Apa yang tak mungkin kalau sudah membuka komunikasi dan akhirnya berkolaborasi. Memang ternyata ini belum titik teman-teman, masih koma jangan ya. Nah, tapi saya bacakan lagi yang tadi di opini paragraf terakhir yang menurut saya kita sebagai rakyat mesti berhati-hati menyikapinya. Apapun yang terjadi, publik cuma menonton. Kita hanya diperlukan di hari pencoblosan. Jam 7 sampai jam 12 siang atau sampai jam 1 lah kita udah cari-cari negara. Politik mempertontonkan dirinya semata sebagai proses siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hari-hari ini politik telah jadi milik juragan partai dan Jokowi. Semuanya kembali di kita. Apakah kita mau dikendalikan juragan, mau dikendalikan Pak Jokowi,
mau dikendalikan partai politik, pada saat memilih, memberikan suara kita memimpin pemimpin nasional, memilih pemimpin nasional untuk 10 tahun ke depan, nanti di 2024, semuanya tergantung dari Anda semua. Semoga kita semua dan Indonesia tentunya tetap dijauh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap ada, makin maju, makin sejahtera rakyatnya. Terima kasih ya. Kita kembali lagi ke majalah Tempo selanjutnya. Jadi terima kasih nih Tempo sudah, ya mudah-mudahan diizinkan lah saya ya. Kalau nggak diizinkan ya saya mohon maaf, nanti kasih tahu aja supaya kita bisa take down. Anyway, ini dalam rangka supaya lebih banyak orang mengetahui isi opini Tempo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.